Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata teshuvah. Dalam bahasa Ibrani dieja Tav, Shin, Vav, Vet, He. Dibaca teshuvah, artinya pertobatan. Teshuvah, pertobatan. Markus 1 ayat 4. Yohanes tampil membaptis di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan, tefilat hateshuvah, untuk pengampunan dosa. Versi ILT dan TLV. Yohanes mulai melayani umat Israel dengan seruan pertobatan, teshuvah dalam bahasa Ibrani, yang ditindaklanjuti dengan tindakan baptisan pertobatan dalam bahasa Ibraninya tefilat hateshuvah. Teshuvah sama dengan to return, sama dengan berbalik arah 180 derajat, sama dengan U-turn dalam rambu-rambu lalu lintas yang kita lihat di jalan-jalan. Sama dengan tindakan mengambil arah yang berlawanan. Bila semula menuju selatan, dengan teshuvah, pertobatan, berbalik menuju utara. Dalam bahasa Yunani, ini dipadankan dengan kata metanoia, yang adalah berubah pikiran. Change in mind. Apakah sama? Tidak persis sama. Pakai kata Ibraninya, kita melihat bahwa teshuvah itu adalah tindakan, bukan hanya pikiran. Nah, ini penting. Teshuvah adalah tindakan, bukan hanya pikiran. Kalau hanya pikiran yang tidak dapat dilihat orang, kita dapat diam-diam balik lagi ke pikiran yang lama. Sedangkan kalau berbalik dalam tindakan, semua orang dapat melihatnya, sehingga ini menjadi kesaksian, dan dengan kesaksian ini kita dibantu untuk tidak kembali ke pola lama dalam kehidupan kita. Apakah sama dengan pindah agama? Tidak selalu, tidak harus. Orang Yahudi yang dibaptis Yohanan tidak pindah agama, tetap dalam Judaisme. Jangan berpikir bahwa orang yang dibaptis oleh Yohanes, karena itu tercatat di dalam Injil, lalu mereka pindah ke Kristen. Never ever. Yeshua tidak pindah agama, tetap dalam Yudaisme abad pertama. Yeshua tidak pernah jadi Kristen modern seperti di abad 21 atau mulai dari abad 4. Shaul dibaptis tidak pindah agama. Shaul Paulus tidak pernah pindah ke agama Kristen. Ini fakta sejarah yang agak kabur dalam pemahaman orang Kristen abad 21. Bagaimana cara Yohanan membaptis orang? Dengan cara baptisan Yahudi yang disebut tefilah mikveh, atau pencelupan total, atau baptisan selam. Caranya dengan membenamkan diri sendiri secara total ke dalam air sebanyak 3 kali. Ini searah dengan sebutan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yeshua
juga melakukan tefilah mikveh atau dibaptis selam dengan membenamkan dirinya sendiri ke dalam air secara total sebanyak 3 kali. Kemudian saat memberikan perintah kepada murid-muridnya, ia mengatakan baptisan dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sepadan dengan 3 kali pencelupan total. Mengapa di lingkungan Kristen pendeta yang harus membenamkan orang yang dibaptis? Ini karena para orang Kristen, bangsa-bangsa, hanya membaca kalimat buku. Yohanes membaptiskan orang di Sungai Yordan. Ini kalimat itu memunculkan anggapan bahwa Yohaneslah yang harus membenamkan orang yang dibaptiskannya. Padahal secara budaya, orang yang memimpin tefilah mikveh hanya mengucapkan pernyataan atau ucapan doa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesyanu al tefilah mikveh. Diberkatilah engkau Adonai Elohim yang memerintahkan kami untuk melakukan pencelupan total dalam kolam. Ada orang yang beropini tidak dapat dipastikan kepala Yesus keluar dari dalam air. Bagaimana hal ini dilihat dari perspektif Ibrani? Orang boleh beropini secara pribadi, tetapi secara historis dan budaya Yahudi tidak ada kemungkinan Yesua dibaptis percik. Tefilah mikveh di lingkungan Yahudi selalu berarti pembenaman total dengan kepala di bawah permukaan air, dan ini sejak dulu sampai sekarang. Injil mencatat Yesua keluar dari air, Matius 3 ayat 16, sesuai dengan cara pelaksanaan tefilah mikveh di lingkungan masyarakat Yahudi. Di abad pertama, belum ada agama Kristen modern seperti yang kita kenal di abad 21 masa kini. Kapan Yohanes mulai melayani seruan pertobatannya? Ya, aspek waktu ini luput dari pengamatan pembaca Injil abad 21. Dan pertanyaan ini tak dapat dijawab oleh orang Kristen yang hanya membaca Injil sebagai buku. Ini harus dijawab dengan memakai aspek budaya, kultural. Orang Yahudi memelihara Moadim, waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan, yang di dalam Torah didefinisikan sebagai 7 hari raya tahunan yang jatuh pada bulan-bulan tertentu. Sejak Israel keluar dari Mesir, Nisan adalah bulan pertama yang dikaitkan dengan hari raya Pesak. Sivan adalah bulan ketiga yang dikaitkan dengan hari raya Shavuot atau Pentakosta. Av adalah bulan kelima yang dikaitkan dengan hari ratapan akan kehancuran Bait Suci yang pertama dan yang kedua pada tanggal yang sama, yaitu 9 Av atau disebut Tisha B'Av. Elul adalah bulan ke-6 dalam kalender Alkitab, akhir musim panas atau sampai awal musim gugur. Bulan yang dikhususkan untuk pertobatan atau Tesufah dalam persiapan rohani untuk hari raya besar, yaitu Rosh Hashanah dan Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Dalam rangka menyongsong Yom Kippur, hari pendamaian, maka sejak tanggal 1 bulan Elul sudah dikabarkan seruan pertobatan di sinagoga-sinagoga di seluruh Israel. Dalam kesempatan inilah Yohanan datang ke Sungai Yarden dan mengabarkan seruan pertobatan yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Ini dalam konteks budaya abad pertama. Sebelum umat Israel keluar Mesir, bulan Tisri merupakan bulan pertama dalam kalender Ibrani, sehingga bulan Elul menjadi bulan terakhir dalam 1 tahun. Waktu yang tepat untuk membuat resolusi tahun baru dengan berpaling dari dosa sebelum awal tahun baru.
Nah, sekarang kita ada pada satu periode yang lain, yaitu sesudah umat Israel keluar dari Mesir. Tadi sebelum keluar dari Mesir, sekarang sesudah Israel keluar dari Mesir. Tuhan menetapkan bulan Nisan yang menjadi bulan pertama, sehingga bulan Tisri menjadi bulan ke-7. Namun agar tidak kehilangan waktu, pergantian tahun tetap terjadi pada tanggal 1 bulan Tisri. Demikian juga posisi bulan Elul sebagai waktu setiap tahun untuk pertobatan, itu tidak diubah. Bulan Elul tetap merupakan waktu untuk mempersiapkan diri guna menyongsong 10 hari pertama dalam bulan Tisri yang disebut dengan Yamim Noraim atau hari-hari kekaguman sebelum hari pendamaian atau Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri. Ini penjelasan yang ditunggu oleh bangsa-bangsa yang cukup bingung dengan tahun baru Ibrani Rosh Hashanah yang dirayakan pada bulan ke-7 dalam kalender Ibrani. Ternyata memang harus dilihat dari 2 periode waktu. Sebelum keluar Mesir, tahun baru Ibrani dilakukan pada bulan Tisri sebagai bulan pertama. Sesudah keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan bulan Nisan yang sebelumnya bulan ke-7 dijadikan bulan pertama. Namun pergantian tahun tetap terjadi pada tanggal 1 Tisri, sekalipun posisinya bertukar menjadi bulan ke-7. Pergantian tahun disebut Rosh Hashanah atau kepala tahun atau tahun baru. Inilah asal-usul tahun baru Ibrani di bulan Tisri menjadi bulan ke-7. Kembali kepada Tesufah atau pertobatan. Setiap tahun musim Tesufah atau waktu pertobatan berlangsung selama 40 hari dari tanggal 1 bulan Elul sampai Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 Tisri dalam kalender Ibrani. Jadi tanggal 1 bulan 6 sampai tanggal 10 bulan ke-7, itu 40 hari. Selama waktu ini umat Israel melakukan perenungan dan segala upaya untuk bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, 40 hari ini disebut Yemei Ratson, hari-hari kebaikan. Karena dalam periode ini Tuhan mengampuni bangsa Israel sesudah berdosa dalam penyembahan patung anak lembu emas. Ini dalam Pirkei de Rabbi Eleazar. Jadi ini di dalam perspektif sejarah ya. Beberapa orang menyamakan 40 hari ini dengan jumlah minggu yang dibutuhkan janin manusia untuk terbentuk dalam rahim, yaitu 40 minggu. Tesufah adalah semacam kematian dan kelahiran kembali. Kematian terhadap kehidupan yang lampau, yang lama, dan kelahiran dalam kehidupan yang baru, yang merupakan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini adalah kebangkitan dari tidur yang disebabkan oleh dosa dan manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati manusia yang percaya kepada keselamatan dari Tuhan melalui Mesias Yeshua. Oleh karena itu, Ruach HaKodes memberi kita kehidupan rohani yang memungkinkan kita untuk menjadi serupa dengan kehidupan Yeshua di dunia ini. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Mengapa? Karena perkenan Bapa yang lengkap dinyatakan dalam karakter putranya, Yeshua HaMashiach, Ibrani 1 ayat 3. Tetapi mengapa 40 hari? Apakah kita benar-benar membutuhkan waktu sebanyak itu untuk mempersiapkan diri untuk bertobat dan mengaku dosa? Tradisi Yahudi menetapkan bahwa 40 hari berasal dari pengalaman Israel di Sinai. Jadi ini harus dilihat juga di dalam perspektif sejarah. Jadi bukan hanya saat ini, tetapi harus dilihat dalam perspektif sejarah. Yeshua juga menghabiskan 40 hari di padang gurun. Menurut Rashi, komentator Torah abad 11, Mose mendaki Gunung Sinai tidak kurang dari 3 kali selama 40 hari 40 malam. Jadi 3 kali 40 hari 40 malam dari 3 kali naik ke Gunung Sinai itu. Pendakian pertama dimulai pada tanggal 6 Sivan, 50 hari sesudah Exodus atau keluaran.
Ketika Mose pertama kali menerima 10 perintah dan mulai mempelajari rincian Torah, ini sesuai dengan Hari Raya Shavuot atau Pentakosta. Namun ketika dia turun dan melihat orang-orang menyembah anak sapi emas atau anak lembu emas, ia menghancurkan 2 loh batu itu. Keluaran 32 ayat 19. Menurut tradisi, ini terjadi pada tanggal 17 Tammuz, tanggal yang kemudian dikaitkan dengan bencana bagi Israel. Pada hari berikutnya, Mose membakar anak lembu emas dan menghakimi para pelanggarnya. Dan kemudian naik kembali pada tanggal 19 Tammuz dan bersyafaat atas nama Israel selama 40 hari lagi di sana, sampai tanggal 29 Av. Dan dia turun kembali meskipun dia turun dari Gunung Sinai tanpa jaminan apa-apa. Kemudian Tuhan memanggil Mose keesokan harinya, yaitu pada tanggal 1 Elul, untuk naik yang ketiga kalinya dengan membawa 1 set loh batu yang baru. Pada loh batu yang baru itulah Tuhan menulis kembali 10 firman. 40 hari dan 40 malam lagi dihabiskan untuk menerima wahyu Torah di puncak Sinai. Mose turun pada tanggal 10 Tisri yang disebut hari Yom Kippur dengan kedua loh batu di tangannya sebagai jaminan akan pengampunan Tuhan kepada umat Israel. Menurut tradisi Yahudi, bulan Elul mewakili waktu yang dihabiskan Mose di Sinai untuk menyiapkan 2 loh batu yang kedua setelah insiden penyembahan anak lembu emas. Sama seperti 2 loh batu yang pertama ditulisi 10 firman oleh jari Tuhan, demikian juga 2 loh batu kedua ditulisi 10 firman yang sama oleh jari Tuhan yang sama juga. Mose naik ke puncak Sinai ketiga kalinya pada Rosh Kodesh Elul atau 1 Elul atau disebut juga kepala bulan Elul, dan turun 40 hari kemudian pada tanggal 10 Tisri di hari pendamaian Yom Kippur, di akhir pertobatan Israel. Oleh karena itu bulan Elul mewakili waktu pertobatan nasional dan pengampunan yang diperoleh melalui pertobatan tesufah di hadapan Adonai. Tanggal 25 Elul juga dirayakan oleh komunitas Yehudi. Apa istimewanya tanggal ini? Tanggal 25 ini di lingkungan bangsa-bangsa yang belum percaya sudah dikenal sejak lama. Jadi maksudnya tanggal 25-nya, angka 25 itu sudah dikenal oleh bangsa-bangsa yang belum percaya bahkan jauh sebelum mereka kenal Injil. Misalnya, ya, tanggal 25 Maret yang dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Dewa Atis. Lalu 9 bulan kemudian, tanggal 25 Desember, dikaitkan dengan kelahiran Dewa Mitras. Ini ditulis dalam buku Golden Bough oleh Sir James George Fraser, tahun 1890, halaman 361 sampai 363. Kemudian, mulai abad 2, bangsa-bangsa non-Yahudi mengaitkan tanggal 25 Desember juga dengan kelahiran Yesus. Tetapi di lingkungan orang Yahudi semua itu tidak dikenal. Tradisi 25 Elul berbeda sama sekali. Ini berasal dari perhitungan rabbinik yang ditarik dari tanggal 1 Tisri yang merupakan hari Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani. Perayaan Rosh Hashanah menandai penobatan Adonai Elohim sebagai raja. Mengapa? Menurut Torah di kitab Kejadian, Adam diciptakan pada hari ke-6. Dan dalam pemikiran orang Yahudi, baru pada hari itulah, hari ke-6 itulah, Tuhan pencipta langit dan bumi disebut raja. Mengapa demikian? Ya, ini menarik. Karena seorang raja harus mempunyai rakyat. Alam semesta itu bukan rakyat. Adam dan Hawa adalah rakyat yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sesudah menciptakan Adam dan Hawa, barulah secara sah Adonai Elohim disebut raja. Masuk akal bukan? Ya, benar juga ya.
Nah, selanjutnya, bila pada tanggal 1 Tisri Tuhan disebut Raja karena baru menciptakan manusia, kapan Tuhan mulai menciptakan terang yang dinyatakan sebagai hari pertama? Tidak sulit. Hitung saja mundur dari tanggal 1 Tisri, yaitu bulan ke-7, 6 hari ke belakang hingga sampailah pada tanggal 25 Elul, yaitu bulan ke-6. Disinilah Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi seperti yang tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 3-5. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi, hari pertama dalam minggu penciptaan itu dalam kalender Ibrani adalah tanggal 25 Elul. Ternyata banyak hal menarik terjadi di bulan Elul ini. Ya, bukan hanya itu. Ada lebih banyak lagi. Elul dalam bahasa Ibrani juga merupakan akrostik dari kalimat ani ledodi vedodi li. Ani ledodi vedodi li. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Dan kalimat ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Ayat ini sesungguhnya menunjuk pada hubungan kasih antara Tuhan dengan kita umatnya. Kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Kita milik Mesias Yeshua dan Mesias Yeshua milik kita. Bagaimana hubungannya dengan bulan Elul? Bulan Elul sebagai bulan pertobatan merupakan peringatan tahunan agar kita bertesufah, berbalik kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada kasih Yeshua HaMashiach yang telah lebih dulu mengasihi kita, bahkan telah berkorban bagi kita dengan menyerahkan nyawanya sampai disalib. Seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bulan Elul merupakan bulan kita bertobat, berbalik kepada kasih Mesias Yeshua dengan berhenti dari segala pelanggaran dan mulai dengan tekad kembali memegang perintah-perintah Tuhan seperti yang dikatakan Yeshua dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yeshua tidak lain adalah perintah Bapa Surgawi. Karena Yeshua sendiri mengakui dalam Yohanes 8 ayat 28. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jelas ya, apa yang diajarkan Yeshua dalam Injil tidak pernah bertentangan dengan Torah dalam segala aspeknya. Karena segala yang dikatakan Yeshua diajarkan oleh Bapa kepadanya. Ini pengakuan Yeshua Sang Mesias sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi analisa atau ulasan siapapun yang mencoba mempertentangkan Yeshua dengan Torah. Jelas sekali kita perlu bertesufah, bertobat dengan kembali kepada kasih mula-mula dalam Mesias Yeshua, memegang perintah dan pengajarannya. Dengan cara itu kita akan diperdamaikan dengan Aba Surgawi seperti yang diajarkan dalam Hari Raya Pendamaian Yom Kippur. Dalam pendamaian dengan Tuhan, kita mengalami hidup yang penuh dan utuh. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah, kunjungi dan subscribe channel Kehilat Mesianik di YouTube. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani Inggris Ani ledodi vedodi li, I my beloved and my beloved is mine, oleh Yosua Aron, penyanyi Yehudi Mesianik yang tinggal di Israel. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Aku milik Yesua dan Yesua milikku. Pertobatan yang sungguh menempatkan kita menjadi milik Mesias Yeshua dan Mesias Yeshua menjadi milik kita.
Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. I am my beloved is mine. I need the Dodi, the Dodi. Song that I learned from my Savior when He gave His life for His bride, and I sing it for you now that you are mine. It's a song of redemption, of selfless love that I'm learning from Him, from God above. Now I sing it for you, my one and only bride. I am no longer mine, I am yours forever. I give it all to you, my beloved. Oh, I am no longer mine, I am yours forever. I give it all to you, my beloved. I am my beloved is mine. I need the Dodi, the Dodi.